بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وقرابته أجمعين، أما بعد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Yang kami muliakan para imam masjid, muadzin dan bilal, seluruh jajaran BKM masjid kita, alim ulama, guru-guru, masyayikh, asatidz dan asatidzah, orang tua kami sekalian, ayahandaku, abu, umi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Pada subuh yang Allah berkahi ini, sambil sejenak kita sama-sama mengulang kaji, yaitu tentang perjalanan para nabi dan rasul. Kita beriktikaf di rumah Allah, sehingga di samping meraih pahala majlis ta'lim, kita juga meraih pahala i'tikaf. Ayat yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan di dalam ayat ke-40, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو كما قال الله. Ini adalah dakwah terakhir Nabi Yusuf kepada kedua temannya yang sama-sama berada di dalam penjara. Nabi Yusuf menyampaikan, apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak ada lain merupakan nama-nama berhala-berhala yang kalian buat sendiri nama atas berhala itu. Begitu juga nenek moyang kalian sebelumnya melakukan hal yang sama. Allah sekali-kali tidak pernah menurunkan perintah untuk melakukan itu sama sekali. Dan sesungguhnya segala keputusan adalah milik Allah. Segala hukum yang terjadi adalah milik Allah. Allah memerintahkan kalian semuanya, amara alla ta'budu, yaitu Allah memerintahkan kita jangan menyembah selain Ia yang esa itu. Kalau kita lihat perintah ini adalah alla ta'budu. Nabi Yusuf berbicara untuk kedua orang sahabatnya di dalam satu sel penjara. Bisa Allah katakan alla ta'buda, wahai kedua temanku, jangan kalian sekali-kali menyembah kecuali Allah. Tapi perintahnya lil jam'i, untuk jamaah, alla ta'budu. Pendapat ulama di sini adalah memang dua orang dalam penjara itu satu sel dengan Nabi Yusuf, tiga dengan Nabi kita yang mulia ini. Tapi di sel-sel yang lain bisa melihat satu sama lain, masih banyak lagi orang-orang yang dipenjara. Sehingga apa yang disampaikan dakwah Nabi yang mulia ini di dalam penjara
tidak hanya saja terbatas didengarkan oleh kedua teman Nabi Yusuf tersebut, tapi juga sekalian Nabi ini menyampaikan kepada orang-orang lain yang sedang berada di dalam penjara walaupun beda sel tahanannya. Dakwah Nabi kita untuk orang-orang yang berada di dalam tahanan ini adalah perintah kalian semuanya, janganlah menyembah kecuali Allah yang Ahad. Karena ini merupakan salah satu agama yang lurus, tidak ada yang lain. Al-Qayyim, yang lurus, yang benar, yang mutlak dari kami turunkan kepada kalian. Sehingga nanti akan ada manusia-manusia seterusnya, mereka tidak mengetahui tentang agama ini. Mereka tidak mengetahui tentang akan adanya bala azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ayat yang menunjukkan dakwah Nabi Yusuf yang terakhir kepada teman-teman yang berada di dalam tahanan. Nabi kita mengatakan tentang ayat ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abdullah, dari Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai ayat ini tentang syirik, Nabi berpesan kepada sahabat dan untuk kita. Kata Nabi, jauhilah perilaku syirik. Sesungguhnya syirik itu lebih hening, lebih senyap daripada langkah kaki semut. Sehingga para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana caranya kami menjaga itu? Dijawab oleh Nabi kita, bacalah setiap hari, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamahu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena syirik itu kadang-kadang kita tidak sadar. Syirik besar, syirik kecil. Contoh riya adalah syirik kecil. Saya lebih alim dari dia, dalam hati kita terbertik kata-kata itu. Saya lebih sosial daripada dia. Saya lebih baik dan seterusnya daripada dia. Sehingga kata Nabi, agar senantiasa kita terbebas daripada syirik-syirik tadi, bacalah doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan syirik, baik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui atau tidak sengaja. Ini Nabi sampaikan agar kita itu terjamin dan terselamat daripada syirik-syirik yang ada. Memang kita tidak menduakan Allah, tapi itulah tadi kadang-kadang terucap dalam hati ini tanpa sengaja kita. Itulah pekerjaan syaitan 24 jam non-stop untuk selalu menjebak kita kepada dosa. Maka itulah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima
la a'lam. Bahasa Arab mungkin agak panjang, kita baca doa itu dalam bahasa daerah kita masing-masing. Intinya memohon perlindungan selalu kepada Allah Rabbul Alamin dari perbuatan syirik yang kita sengaja ketahui, dan kita mohon ampun kepadanya. Semoga Allah selalu senantiasa mengampuni kita daripada perbuatan syirik yang kita sadari, sengaja, dan kita ketahui. Selanjutnya dalam ayat 41, ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sih qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Barulah Nabi Yusuf masuk kepada inti yang mereka tunggu-tunggu dari sebelumnya, mengenai takwil, takbir, arti mimpi kedua pemuda tadi. Dalam buku tarikh yang ada dalam kitab kita ini, yang pertama tadi namanya adalah, yaitu yang memberi racun di dalam roti makanan raja, namanya Majlab. Yang tugasnya memberi minuman raja namanya Bayus. Sedangkan nama raja saat itu Ar-Rayyan bin Al-Walid. Itulah Ramses I. Ada yang katakan Ramses I, itulah namanya. Masalahnya kita masih belum banyak membaca kitab tarikh kita sendiri, sejarah kita sendiri yang dikarang oleh orang Islam dan mustadillan berlandaskan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para sahabat atau al-athar. Yang kita tahu Ramses I, Ramses II, ada nama Arabnya, itulah raja pertama Ar-Rayyan bin Al-Walid. Fir'aun pertama. Nabi Yusuf menyampaikan, wahai kedua teman penjaraku, adapun nanti salah seorang dari kalian yang dulu pekerjaannya adalah menuangkan minuman raja, maka dia setelah 3 hari ini akan dibebaskan dan kembali seperti semula pekerjaannya, menuang minuman raja sebagaimana sebelum-sebelumnya. Dan adapun sahabat yang kedua, setelah 3 hari ini kamu akan dibebaskan, tapi akan dipancung, akan digantung, disalib. Fata'kulu at-tayru bir ra'si, nanti sebagian daripada kepalamu akan dicatok, dimakan oleh burung-burung. Selesai apa yang Nabi sampaikan tentang apa yang mereka ingini. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Inilah jawaban dari apa yang kalian tanya tadi tentang tafsir takwil mimpi ini. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa sesungguhnya kedua orang ini, yaitu si Mujlab dan Bayus tadi, mengatakan setelah Nabi Yusuf menyampaikan ini makna mimpi untuk keduanya, yang satu akan melanjutkan pekerjaannya bebas, yang satu lagi dibebaskan sebentar kemudian
dia akan dibunuh oleh raja. Tafsir setelah selesai Nabi uraikan. Mereka katakan pula setelah itu untuk Nabi Yusuf, wahai Nabi Yusuf, ma ra'ayna syai'an innama kunna nal'abu wa nujarribu ilmaka hadha. Dia katakan kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, kami sebenarnya tidak bermimpi, tapi hanya kami ingin bergurau, bermain saja, bercanda, dan mengujimu dengan ilmu mimpi ini. Itu kata Ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Maka dijawab oleh Nabi Yusuf, tidak ada urusan bagiku, mau itu mimpi atau tidak. Yang kalian tanyakan tadi, itulah keputusan Allah, itulah takbir daripada yang aku dapat ilmunya sebagian dari Allah untuk kusampaikan kepada kalian berdua. Di sini dia. Memang bermimpi, tapi itulah kedua orang ini juga di samping bermimpi tapi mencoba menguji-uji Nabi Yusuf. Dalam hadis Uqaili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar ru'ya min 46 juz'an minan nubuwwah. Kata Nabi yang disampaikan oleh Uqaili, sesungguhnya mimpi itu adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Berarti mimpi itu bagian dari mukjizat para nabi. Nabi-nabi jika menerima wahyu macam-macam caranya. Ada kadang Nabi seperti kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergetar. Ada kadang-kadang Nabi itu menerima langsung dari Jibril. Dan kadang-kadang Nabi itu menerima wahyu dari Allah melalui mimpi. Inilah, walaupun tadi seandainya mereka mencoba bercanda dengan Nabi Yusuf, walaupun benar mereka mimpi, tapi ungkapan mereka setelah menyampaikan mimpi dan Nabi Yusuf menguraikan arti daripada itu, maka mereka juga mencoba untuk menguji-uji Nabi ini, bahwa kami hanya sekedar mencoba ilmumu tentang takbir mimpi ini. Tidak ada urusan bagi Nabi Yusuf mau itu serius atau tidak, tapi karena kalian meminta aku untuk mentakwilkannya, tugas aku telah selesai menjabarkan mimpi-mimpi tadi. Maka ada baiknya jika kita, keseharian kita tentunya, jika bermimpi yang menurut batin perasaan kita tidak enak, lebih baik didiamkan saja, seraya memohon perlindungan kepada Allah. Apalagi mimpi syaitan, hantu segalanya, jin itu menurut kita hantu, berlindung kepada Allah. Tapi jika kita bermimpi yang baik menurut kita, itu tak paham arti mimpinya, kita hendaknya bertanya kepada orang-orang yang percaya dan orang yang suka untuk kita, yang dia berteman dengan kita dan kita kenal dia. Sebab mimpi ini bisa jika diterjemahkan negatif dan diyakini akan terjadi yang tidak baik itu, maka lebih baik jika mimpi sesuatu yang menurut perasaan kita tidak enak, was-was, hanya bermohon kepada Allah semoga ada kebaikan dari mimpi yang menurut kita tidak baik tadi, tapi menurut Allah baik, sehingga tidak akan sampai terjadi apapun yang menurut kita tidak baik.
Setelah itu, wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhum adhkurni 'inda rabbika fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin atau kama qala Allah. Setelah selesailah takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada keduanya, Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang dari yang dua itu, tidak ada lain dialah yang ditakwilkan oleh Nabi selamat dan dia akan kembali bekerja di istana seperti semula, yaitu si Bayus tadi yang tugasnya menuang air raja setiap saat. Nabi Yusuf terlalu yakin. Dhanna wa qala, dan Nabi Yusuf berucap lilladzi dhanna annahu najin, kepada si Bayus tadi yang menurut Nabi Yusuf dialah yang selamat, uzkurni, sampaikanlah, beri peringatan, uraikanlah kepada raja nanti, jika engkau telah keluar dari penjara ini dan bebas, tolong uraikan kepada raja, yaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid. Sampaikan kepada Ar-Rayyan bin Al-Walid, ada di dalam penjara ini seseorang, yaitu Yusuf, yang dipenjara secara zalim tanpa ada kesalahan, tanpa ada penghakiman keputusan pengadilan, langsung dipenjara oleh menteri tadi, si Nikfar, suami Zulaikha, menteri yang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga ini merupakan salah satu peringatan Allah untuk Nabi Yusuf. Maknanya adalah karena Nabi Yusuf itu terlalu yakin kepada yang selamat tadi, dia meminta bantu, tolong nanti lepas sampaikan tentang keadaanku ini yang dizalimi sepihak atas penangguhanku di dalam penjara, atas penahananku di dalam sel ini. Tapi itulah Allah lanjut, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, maka syaitan membuat lupa si Bayus tadi untuk menyampaikan kepada Ar-Rayyan bin Al-Walid, raja ini, tentang nasib Nabi Yusuf. Dilupakan syaitan si penjaga tadi yang bebas untuk mencisahkan, menyampaikan nasib Yusuf. Falabitha fis sijni bid'a sinin, maka karena lupa disampaikan kepada raja, dia tinggal di dalam penjara beberapa tahun lagi. Di sini ada beberapa riwayat yang mengatakan, termasuk adalah salah seorang sahabat Nabi. Dia mengatakan an Hasan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu akhi Yusuf laula kalimatuhu lalabitha fis sijni lalabitha. Allah senantiasa selalu menyayangi saudaraku ini Nabi Yusuf, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya lah tidak dia ucapkan kata-kata yang tadi itu, mungkin dia tidak akan lama tinggal di dalam penjara.
yakni yaitu kata-katanya adalah udhkurni 'inda rabbika. Rabbika di sini Rabbun bukan Tuhan, artinya bukan Allah. Artinya adalah itulah raja, Al-Malik artinya. Seandainya saja Yusuf, kata Nabi kita, tidak mengucapkan tolong sampaikan kepada raja tentang nasibku, maka dia tidak akan bertambah. Kenapa bertambah? Di sini ada yang memaknai teguran juga untuk Nabi Yusuf. Karena Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Yusuf. Lima ittakhadta min duni wakila. Jibril menyampaikan, wahai Yusuf, mengapa engkau jadikan selain Allah untuk penolongmu? Karena dia berharap kepada yang akan selamat dari penjara tadi untuk menyampaikan tentang nasib, seakan-akan jika disampaikan oleh dia kepada raja akan bebaslah Nabi Yusuf. Dapat teguran. Itu hebatnya para nabi dan rasul. Jika ada sesuatu yang dilakukan tanpa ada perintah Allah, Allah tegur. Kenapa engkau jadikan orang yang lain selain aku, kata Jibril, selain Allah, sebagai walimu, wakilmu, yang seakan-akan bisa menyelamatkan masalahmu? Itu dia. Faka Yusuf menangis setelah mendengarkan itu. Berarti maksud Yusuf tak seperti itu. Namun karena dapat sampaian dari Jibril, yuqri'u alaikas salam min rabbik. Hebat. Begitu awal sampai, tidak langsung ditegur. Wahai Yusuf, Allah menyampaikan salam untukmu. Ada kalimat penyenang pembuka. Kemudian baru lima ittakhadha min duni wakila. Kenapa kamu lakukan ini? Walaupun Nabi Yusuf tidak maksud demikian, tapi itulah sesungguhnya tawakal itu hanya kepada Allah. Contoh, kita sehari-hari misalnya ada proposal project atau ada sesuatu pekerjaan, kemudian setelah kita memenuhi syaratnya, kita lihat ada orang dalam, siapa teman kita, enggak ada, kita cari lagi siapa yang lebih dekat dengan dia, yang bisa memfasilitasi semoga proposal project ini dapat diterima dan seterusnya, urusan lain. Maka ini tidak dilarang, tidak mengapa. Namun masalahnya adalah kalau kita lihat daripada ayat tadi, teguran Allah untuk Yusuf, alangkah baiknya dan lebih baik sudah melakukan itu, tinggal tunggu tawakal kepada Allah. Ternyata benar hikmahnya, sudah berharap kepada manusia, tidak terjadi pula, tidak lulus pula, tidak berhasil yang kita ingini tadi, kecewanya telah berlipat ganda. Tapi kalau kita hanya Allah tempat wakil dan kita bersandar kepadanya, jika sesuatu itu ternyata Allah berkehendak tidak seperti yang kita inginkan, ridhalah kita. Tapi kalau sudah dengan manusia, ternyata dia tak bisa bantu, dia tak bisa jawab iya atau tidak, dan hasilnya tidak memuaskan kita, itu lebih kecewa lagi. Ini dia hikmahnya. Makna lain, Allah memberi pelajaran kepada Yusuf. Lihat, kamu tadi minta bantuan kepada manusia, ternyata aku mampu untuk menjadikan manusia itu tidak bisa membantu kamu.
Syaitanlah jalannya yang melupakan si sahabat tadi, sehingga tak terucap oleh lisannya untuk menyampaikan kepada Ar-Rayyan bin Al-Walid tentang kondisi terzaliminya Nabi Yusuf alaihissalam. InsyaAllah masih panjang tentang kajian ayat yang 41 ini. Kita akan bahas 42, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, baik, tidak ada.